Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tema kita yang keenam tentang Pancasila dalam tataran implementasi. Setelah kita melihat bahwa fungsi Pancasila itu begitu erat dengan kita warga Indonesia. Kita warga negara, Pancasila itu merupakan jati diri, identitas, perjanjian luhur, dan yang paling penting dia itu adalah dasar negara. Ada 11 paling tidak tentang fungsi Pancasila tersebut. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang Pancasila tadi dengan ke-11 fungsinya tadi secara implementasi. Tentu kita harus mengetahui apakah itu implementasi. Implementasi itu sering disamakan saja artinya dengan pelaksanaan, penerapan. Kalau dalam bahasa Inggris itu asalnya implementation. Jadi setelah dengan ke-11 fungsi tadi, bagaimana pelaksanaan Pancasila itu? Kita tentu tahu kalau Pancasila yang dalam teks itu kan sebenarnya benda mati. Tetapi dia hidup ketika dia menjadi jati diri manusia. Ketika manusia telah sesuai dengan identitasnya tadi, maka otomatis orang akan mengatakan atau kita akan menilai Pancasila dalam tataran implementasi telah berjalan dengan baik. Baik itu artinya optimal. Optimal itu artinya sesuai. Jadi kebenaran Pancasila itu secara korespondensi benar-benar mutlak. Secara duniawi maksudnya ya. Mutlak yang saya maksud mutlak duniawi. Nah lalu, oleh karena itu, bagaimana cara orang mempelajari Pancasila dalam implementasinya? Maka dibagilah kronologis waktu atau sejarah yang ada di negara kita. Secara umum itu, dari dulu, itu dibagi atas 3 saja. Secara umum, pembagian besar 3. 3 ini nanti bisa dipecah-pecah lagi. Pertama itu periode tahun 1945 sampai 1965. Itu disebut zaman Orde Lama. Kan Pancasila sudah menjadi dasar negara waktu itu. Kedua periode tahun 1966 sampai 1998. Itu disebut periode Orde Baru. Yang terakhir sampai hari ini tahun 1998 sampai kita anggap saja tahun sekarang 2020. Itu disebut era reformasi. Jadi ada 3. Timbul pertanyaan kenapa harus dibagi 3? Jawabannya macam-macam, tetapi yang paling penting jawabannya adalah kita jangan lupa Pancasila itu adalah etika politik. Pancasila itu juga mengatur etika politik. Pancasila juga dasar negara. Oleh karena itu, perjalanan bangsa kita ini berdasarkan kepemimpinan tadi, maka dari situ pun bisa dilihat bagaimana penerapan atau implementasi Pancasila. Kenapa tidak dihitung dari tahun 1945 sampai 1947, 48 sampai 1949? Kenapa tidak itu? Karena itu tidak signifikan secara kewarganegaraan, tidak signifikan secara kepemimpinan, tidak signifikan secara bentuk negara kita. Padahal dia dasar kan? Nah, jadi ada 3. Nah, dari ketiga tersebut, sebenarnya bisa kita lihat pola yang terjadi terhadap implementasinya, terhadap pelaksanaannya. Misal, di era Orde Lama, itu waktu itu terjadi puncaknya pada tanggal 1 Oktober 1965 yang disebut dengan terjadinya pengkhianatan G30 SPKI. Nah, itu tercatat dalam sejarah. Nah, sebelum terjadinya pemberontakan tersebut, telah terjadi secara kepolitikan, secara politik bangsa kita sudah terjadi bahaya laten dari komunis tersebut menyusup kepada parlemen terhadap kepemimpinan Bung Karno saat itu. Kalau kita lihat sila mana yang dilanggar, itu bisa kita tentukan itu. Kalau berdasarkan sila, yang pertama tentu paham komunisme kan menolak kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Ya, jadi itulah polanya. Polanya adalah terjadinya penolakan terhadap umat beragama. Karena paham komunisme itu berinduk kepada sosialis. Lalu pada tahun Orde Baru, kita bisa melihat, saya juga masih merasakan, saya juga adalah generasi reformasi, saya melihat dan juga tercatat secara fakta, pelanggaran Pancasila itu lebih banyak kepada sila keempat. Kenapa? Karena pemerintahan zaman Pak Soeharto itu lebih kepada uh, otoriter. Sebutlah otoriter, artinya azas-azas musyawarah dan mufakat itu tidak berlaku di parlemen. Berarti sudah nampak kita pola kan. Zaman Orde Lama itu sila pertama itu dicoba digugat dalam pelaksanaan. Sila keempat di zaman Orde Baru. Sekarang di zaman 1998 sampai Orde Baru, Orde 2020 yang kita sebut reformasi. Apa kira-kira? Apa kira-kira dalam implementasi kita bisa melihat dari sisi mana Pancasila ini yang dicoba-coba baik oleh seluruh warga negara. Kalau pemerintah itu kan juga warga negara. Kita menyebutnya pemerintah, tetapi kan orangnya kan rakyat kita, rakyat Indonesia sama dengan kita. Nah, pelanggaran mana yang cenderung itu? Kalau Orde Lama itu kan berkuasa 20 tahun. Kalau Orde Baru berkuasa 32 tahun. Lamanya periode tersebut. Nah, jadi terjadilah setiap periode 20 tahun itu terjadi evaluasi yang bisa kita lihat di sisi mana Pancasila ini tidak sesuai lagi dengan apa yang dikandungnya secara filosofis, secara dasar negara, secara nilai-nilai. Di sisi mana itu yang dalam pelaksanaan selalu saja ada pelanggaran. Kenapa kita perlu meneliti itu? Kenapa kita perlu mempelajari itu? Karena kalau tidak kita sebagai bangsa Indonesia yang mengevaluasi penerapan Pancasila, siapa lagi? Tentu kita, karena itu kan jati diri kita. Makanya kita yang mempelajari. Kita lihat selama 20 tahun apa yang terjadi. Trennya gimana? Polanya itu apa? Setelah zaman Orde Baru, apa pula polanya? Sekarang apa pula polanya? Gunanya apa? Kita bisa mengevaluasi diri. Kita tahu di mana kelemahan diri. Bukan kelemahan Pancasila. Pancasila itu sudah final, tidak ada masalah lagi. Nanti tentang finalnya Pancasila di sesi ke-6 akan saya jelaskan di mana letak finalnya itu ya. Nah, gitu kira-kira. Saya kira itu yang penting. Yang penting bahwa ada 3 tonggak sejarah yang untuk itu bisa melihat bagaimana Pancasila dalam implementasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.